Jadi bukan hanya sekedar compulsory, tapi dia harus memberikan ya produknya dan prosesnya itu di Indonesia, di negara-negara kita, di negara berkembang. Saya usulkan di Indonesia apa yang saya maksud konstitusionalisasi, sehingga kontrak-kontrak kita yang merugikan bangsa itu harus dikonstitusionalisir. Orang-orang bertanya dulu kan, bagaimana mungkin kita bisa mengkonstitusionaliskan kontrak itu berada di ranah perdata, dia bilang. Sedangkan konstitusi itu ranah publik. Mengapa kita kok bisa kita kontrak? Oh ya, saya katakan bisa. Kenapa? Karena banyak kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia itu sangat merugikan ya hak-hak fundamental rakyat. Bukan hanya kepentingan umum, tapi hak-hak fundamentalnya. Misalnya, ada kontrak-kontrak yang menjauhkan rakyat dari pemenuhan hak-hak fundamentalnya di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan yang normal. Itu semua komponen-komponen hak atas kesehatan yang baik, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas lingkungan, itu dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H untuk bidang kesehatan. Jelas kan? Lalu kalau ada kontrak yang dibuat antara privat dengan privat, jadi industri di Amerika dengan industri di Indonesia membuat kontrak, lalu membuat klausula-klausula yang dapat membatasi hak-hak fundamental rakyat, mestinya ini bisa dikonstitusionalisir. Siapa yang melakukan konstitusionalisasi? Pemerintahlah yang melakukan. Pemerintah harus bisa melakukan. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah, oleh undang-undang. Rakyat yang memberikan. Undang-undang itu kan yang menyusunnya adalah rakyat. Rakyat yang memberikan mandat. Hei pemerintah, tugas lo adalah melindungi hak-hak rakyat seperti ini. Tapi kalau misalnya pemerintah tidak melindungi hak-hak fundamental, berarti dia tidak bisa melakukan pengembangan amanah yang baik kepada rakyatnya. Ini by the law ini. Cara kita berpikir hukum seperti itu. Di dalam tulisan saya, itu juga sudah saya publik tahun 2006, ada, nanti kalau bisa diakses juga. Kalau tertarik gitu ya, saya senang kita bisa diskusi lebih panjang di mailing list tentang hal ini. Itu saya kemukakan bahwa seluruh hak-hak fundamental yang diatur di dalam pasal 28 huruf H itu merupakan meta nilai. Artinya meta nilai tertinggi, norma tertinggi yang memberikan kewajiban positif kepada negara untuk melaksanakan pemenuhan hak-haknya itu. Artinya negara harus melakukan apa? Pemenuhan. Caranya itu dia harus merubah undang-undang, peraturan-peraturan, ya, kebijakan-kebijakan di bawah undang-undang dasar itu. Termasuk kebijakan-kebijakan keuangan, termasuk kebijakan-kebijakan di bidang administrasi negara yang dapat menjauhkan rakyat dalam memenuhi hak-hak fundamentalnya. Itu harus dilakukan. Maksudnya mengkonstitusionalisir itu apa sih? Mengangkat dari kasus kontrak Amerika dengan kontrak swasta dengan swasta di dalam negeri, kemudian rakyat jadi tidak bisa menyentuh ke sana. Iya. Yang misalnya konstitusinya apanya gitu? Oh, klausulanya, klausula kontrak. Saya berikan. Klausula dibuat tidak jauh daripada kebijakan dari pemerintah, Kepmen, kemudian Pemda, tempat otonomi daerah, di mana industri itu ada kan? Iya. Ini menarik pertanyaan. Tapi yang terjadi bukan itu yang dilakukan. Kalau misalnya ada industri A, ya, dengan industri B, dia tidak pernah melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Dia hanya melihat pada sepanjang pertimbangan bisnis murni, karena di dalam sistem kontrak hukum nasional kita itu dikatakan kontrak itu adalah sah sepanjang dia telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Apa syarat objektif itu? Syarat objektif itu ada sesuatu hal yang tertentu. Itu pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, ada suatu sebab yang halal, ada kecakapan, ada konsensus. Setelah memenuhi pasal 13-20, pasal 13-38 berdasarkan kesepakatan,
Jadi dianggap dia sah sepanjang dia tidak melakukan dwelling bedroh, ya, pasal 1321. Dia kata sepanjang dia tidak melakukan, ya, kesalahan, penipuan dan kelalaian, maka kontrak itu sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau misalnya Kang Dudi sama dia membuat kontrak, itu ya, sah dilindungi oleh, tetapi akibat pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh dia sama Dudi, itu mengakibatkan yang lain terdindingi hak-haknya untuk memenuhi misalnya hak atas lingkungan, seperti kasus pelaksanaan kontrak pengeksploitasian tambang emas di Teluk Buyat misalnya. Itu kan ada yang kerusakan lingkungan, ada mengakibatkan kematian. Kasus di Freeport itu akibat dari pengeksploitasian di Freeport itu lebih dari 200.000 hektar lahan itu rusak, itu beracun jadinya di kawasan Papua. Itu hasil laporan dari Jatam, laporan masyarakat lingkar tambang, diwawancari sama Radio Nederland itu. Bayangkan, satu perusahaan itu telah menghancurkan lingkungan seluas kota Jakarta. Pak, maaf, apakah kontraknya dianulir? Itu yang terjadi. Pada saat itu waktu dia mau berakhir tahun 2007, saya membuat tulisan lagi untuk melakukan tahun 2006 tulisan konstitusionalisasi kontrak itu sudah kita komunikasikan, termasuk sama Pak Jimli. Saya bicara Pak Jimli Asidiki sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu. Lalu tahun 2007 lagi saya tulis tentang perlunya renegosiasi atas kontrak-kontrak yang merugikan. Karena kontrak-kontrak yang merugikan sudah mau berakhir, termasuk kasus kontrak Blok Cepu. Kalau tidak memberikan keuntungan bagi rakyat, kenapa dia harus dikasih pengelolaannya sama asing kalau memang kita bisa mengerjakan. Ini yang saya maksud, bagaimana kita harus bisa mentransformasikan ya semangat yang terletak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semangatnya itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, the greatest benefit for the greatest number. Pasal 28H itu tentang apa ya? Tentang kesehatan, perlindungan. Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar. Berarti hanya untuk kesehatan gitu? Kalau enggak, itu kan pasal 28 itu dari A sampai L itu. Udah jadi L. Maksudnya kalau tentang Blok Cepu tadi, apakah pasalnya di 33? Ya. Kalau yang Blok Cepu itu masalah lingkungan itu. Masalah lingkungan dan masalah pasal 33. Ya, pengelolaan pasal bumi 33. air. Ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, kalau ternyata dalam pelaksanaan kontrak itu berbalik arahnya, itu negara seharusnya bisa harus membuat perangkat negosiasi. Ya harus. Perangkat hukum di bawah undang-undang yang membatalkan. Harus demi hukum. Karena ini kita cara berpikir hukum. Ya, saya sampaikan kepada Pak Jimli waktu itu bahwa kita tidak punya mekanisme itu, dia bilang ya. Kita tidak punya mekanisme itu, tapi seharusnya kita bisa secara kreatif melahirkan mekanisme yang dapat melindungi kepentingan hak-hak fundamental rakyat itu. Itu hak yang paling tinggi nilainya dibanding dengan hak ekonomi. Tapi secara saya lihat itu di klausulnya sudah memenuhi syarat. Maksudnya yang klausul yang dibuat kontrak karya kedua itu ya. Di Freeport itu dia tidak melanggar undang-undang kan? Nah, makanya dia harus memperbaiki. Pertama siapa yang menetapkan dia tidak melanggar undang-undang? Pemerintah di sini. Pemerintah mewakili negara, DPR ya, bersama yang membuat kontrak karya dengan Freeport itu. Seharusnya itu dibuka secara transparan. Berapa keuntungan yang diperoleh? Iya. Saya kasih tahu ya. Ini saya mendengar dan langsung ini hasil pengecekan. Tahu berapa yang diperoleh dari kontrak dari pengeksploitasian emas di Freeport itu? Dia itu bukan kontrak bagi hasil. 0,5%. Jadi saya lihat di dalam Guardian di koran The Guardian